Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-15 dan 16. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Di malam yang indah ini kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk segala pengasihan Tuhan yang dapat kami rasakan ketika kami menjalani hidup ini dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam istirahat malam kami akan membaca bagian Alkitab yang berisikan firman Allah. Tuhan karuniakan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab malam hari ini. Doa di malam hari ini kami mau serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 15 dan 16. Yesaya 15. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi tentang Moab, sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas, sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwa pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah mencapai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis dan di jalan ke Horonaim. Orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Hararabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglam, bahkan sampai ke Ber Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Yesaya 16. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Amon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak. Jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah kianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang yang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap
seorang karena yang lain biarlah sekalian meratap. Mengingat kue kismis Kir Hereset, biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon-pohon anggur Sibma telah merana. Para pengungsi penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggur yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yeser dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan peki pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun-kebun anggur, dempet sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab. Dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Mari kita berdoa. Di malam ini kembali kami datang padamu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk semua berkat-Mu. Saatnya kami masuk dalam tidur malam kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara kami, bahkan lindungi kami sepanjang tidur malam kami. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar, yang diberkati oleh Tuhan dengan segala anugerah-Mu. Kami mau berdoa juga untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa syukur kami di malam hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.